Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Utami, NPM A1A022051, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini kita akan membahas bab 12, kepemimpinan sekolah efektif. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin, yang berarti bimbing atau tuntun. Pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Dapat diketahui bahwa unsur-unsur dalam kepemimpinan yaitu pertama, pemimpin, kedua, yang dipimpin, ketiga, adanya proses mempengaruhi, keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Menurut Said, unsur-unsur di dalam kepemimpinan adalah sebagai berikut. Pertama, proses memberi arahan. Kedua, memberi motivasi. Ketiga, mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. Dan yang keempat, mempengaruhi dan menggerakkan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan, yaitu sebagai berikut. Pertama, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri pemimpin itu sendiri. Misalnya, pengertiannya tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, pengalaman dalam kepemimpinannya, dan pandangan seseorang tentang manusia. Kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan latar belakang sosial budaya. Ketiga, faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan sekolah. Keempat, faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Kelima, faktor lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, dan pendidikan masyarakat. Keenam, faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan iptek. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Teori-teori tersebut menurut Said adalah sebagai berikut. Pertama, teori orang terkemuka. Kedua, teori lingkungan. Ketiga, teori pribadi dan situasi. Keempat, teori interaksi dan harapan. Dan yang terakhir yaitu teori humanistik. Selanjutnya ada syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Asmendri mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, sopan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Keempat, berpegangan pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. Syarat bagi seorang pemimpin yang baik, ada beberapa aspek personalitas yang penting dimiliki seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan, yaitu pertama, memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya dalam bidang pendidikan. Kedua,
memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar, menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Ketiga, kemampuan personalitas kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Selanjutnya, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Black and Mountain, dalam memimpin sebuah organisasi, diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu pertama, inisiatif, yaitu pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta memiliki daya inisiatif yang tinggi sehingga ia mengetahui kapan ia harus memutuskan untuk melakukan suatu kebijakan atau kapan ia harus meninggalkannya berkenaan dengan kesinambungan organisasi ke depannya. 2. Inquiry. Dalam memimpin, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, advokasi. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Keempat, konflik solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif, juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. 4. Konflik solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif, juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah tersebut bersifat internal maupun eksternal. Kelima, decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan suatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Keenam, kritik. Jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Sedangkan menurut Martin, ada 7 indikator kepemimpinan kepala sekolah efektif, yaitu pertama, memiliki visi yang sangat kuat tentang masa depan sekolahnya dan mampu mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkan tujuan sekolah. Kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah. Ketiga, senantiasa memprogramkan dan menyempatkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan pembelajaran di kelas, serta memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pelajaran. Keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang prosedur untuk meminimalisasi stres dan konflik negatif. Kelima, mendayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga sekolah secara kreatif, produktif, dan akuntabel. 6. Memantau kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran. Ketujuh, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan.
Selanjutnya, kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu pertama, visi dan misi yang utuh. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, keteladanan. Keempat, memperdayakan staf. Kelima, mendengarkan orang lain. Keenam, memberikan layanan prima. Ketujuh, mengembangkan orang. Kelapan, memberdayakan sekolah. Kesembilan, fokus pada peserta didik. Dan 10, manajemen yang mengutamakan praktik. Menurut Ripai, ada langkah-langkah strategis pimpinan dalam mendorong karyawan, yaitu pertama, perlihatkan yang positif dan jangan menyatakan bodoh pada bawahan atau mengatakan kritik pedas. Menurut Ripai, ada langkah-langkah strategi pimpinan dalam mendorong karyawan, yaitu pertama, perlihatkan yang positif dan jangan menyatakan bodoh pada bawahan atau mengatakan kritik pedas. Kedua, menyediakan waktu khusus untuk bawahan. Ketiga, mengetahui minat dan bakat. Keempat, selalu sopan dan bertindak diplomasi. Kelima, perkuatlah rasa percaya diri pada orang lain. Keenam, membantu pekerjaan jika dibutuhkan. Ketujuh, memberikan bantuan-bantuan pribadi. Dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri, ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Pertama, tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusat dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Kedua, demokratis, merupakan pimpinan yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Ketiga, kendali bebas, merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Keempat, tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Baiklah, itu saja video kita pada pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua.